Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal islama rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan Hakim yang mulia, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Setara Institut, sebuah organisasi yang melakukan penelitian dan advokasi tentang demokrasi, kebebasan politik, dan hak asasi manusia, menyatakan pada tahun 2023 Indonesia mendapat skor indeks HAM 3,2, turun dibanding tahun sebelumnya yang skornya 3,3. Penurunan skor itu salah satunya dipengaruhi oleh kenaikan kasus pelanggaran kebebasan beragama. Setara Institut mencatat tahun 2023 terdapat 155 kasus pelanggaran kebebasan beragama. Hal itu mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya terjadi 90 kasus serupa. Ungkapan tersebut mengisyaratkan bahwa intoleransi dalam beragama masih banyak terjadi di negara kita. Eksesnya intoleransi telah menyebabkan radikalisme terus bermunculan. Aksi terorisme masih menghantui masyarakat dari berbagai kalangan. Bahkan pengeboman, pembunuhan, dan peperangan banyak terjadi di perkotaan maupun pedesaan. Kalau kondisi itu tetap dibiarkan, maka tak mustahil negeri ini akan mengalami kehancuran. Betul hadirin. Lalu bagaimanakah upaya menangkal radikalisme dan intoleransi dalam beragama? Sebagai jawabannya, menampilkan Islam rahmatan lil alamin adalah tema Syarhil Quran yang akan kami uraikan pada kesempatan ini. Dengan landasan Al-Quran, Surah Al-Anbiya ayat 107. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Hadirin yang berbahagia, dalam kajian ilmu balaghah, ayat tersebut merupakan kalamul khobari, yakni informasi ilahi kepada seluruh umat manusia bahwa Allah telah mengutus Nabi Muhammad SAW dengan membawa risalah ajaran Islam untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam, sebagaimana terangkai dalam kalimat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ay wa ma arsalnaka ya Muhammad
illa rahmatan lil khalqi ajma'in. Dan tidak aku utus kamu wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh makhluk. Demikianlah penafsiran Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitab Safwatut Tafasir jilid 2 halaman 277. Lalu apa yang dimaksud dengan rahmat? Menurut Syekh Ibnul Mangdur, rahmat berarti ar-riqatu wa ta'attufu, yaitu kelembutan yang berpadu dengan rasa iba. Timbul pertanyaan, kenapa ayat itu menyebutkan rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil mu'minin? Salah satu alasannya karena hadirnya Nabi Muhammad dengan risalah Islamnya bukan hanya dirasakan rahmatnya oleh orang mukmin, melainkan orang kafir pun ikut merasakan rahmat dan kedamaiannya. Pantas jika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang bersumber dari Abdullah bin Amr, "Man qatala qatilan min ahli dhimmah lam yajid rihal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati arba'ina aman." Barang siapa membunuh seorang kafir dhimmi, maka dia tidak akan mencium bau syurga. Padahal sesungguhnya bau syurga itu tercium dari perjalanan 40 tahun. Hadis riwayat An-Nasa'i. Lalu bagaimanakah kondisi umat Islam di Indonesia saat ini? Alhamdulillah hadirin, pemerintah sedang berupaya sekuat tenaga untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama. Hal itu dibuktikan dengan dibentuknya FKUB, Forum Kerukunan Antar Umat Beragama. Deklarasi damai digelar di mana-mana. Bahkan kerjasama seluruh elemen bangsa terus dijalin untuk memberantas terorisme di Indonesia. Bahkan Kementerian Agama terus mengkampanyekan moderasi beragama. Namun sayang hadirin, realita masih berbicara. Konflik masalah agama seolah tak kunjung hentinya. Baik konflik antar madhab dalam satu agama, sektarian intra-agama, maupun konflik karena beda agama, komunal atau antar agama, yang disebabkan karena perbedaan tafsir dan pemahaman keagamaan yang merasa benar sendiri dengan pendapatnya. Selain itu, kasus terorisme dan radikalisme atas nama agama masih kita dengar di mana-mana. Seperti pengeboman gereja katedral di Makassar tahun 2021, pengeboman Mabes Polri tahun 2021, bom Surabaya tahun 2018, bom Tamrin tahun 2016, dan sepanjang Januari hingga Oktober tahun 2023, Densus 88 anti teror Polri telah menangkap 104 tersangka teroris di beberapa wilayah Indonesia, sehingga laporan Global Index Terrorism atau GIT tahun 2023 yang dirilis oleh Institute for Economic and Peace atau IEP menunjukkan bahwa dalam skala global Indonesia berada di peringkat 24 dari 135 negara yang terdampak oleh terorisme. Sedangkan di Asia Pasifik Indonesia berada di posisi ketiga. Dan yang paling membuat prihatin, aksi tersebut dilakukan dengan mengatasnamakan agama dan syurga, sehingga mencoreng nama baik agama Islam tercinta, padahal Islam tidak pernah mengajarkannya. Maka saat ini kami tegaskan bahwa terorisme bukan Islam dan Islam bukan terorisme. Betul. Lalu bagaimanakah upaya konkret yang harus dilakukan agar radikalisme tidak menyebar di negara kita? Sebagai jawabannya,
kita renungkan penggalan firman Allah dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 143. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Nabi Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Hadirin yang berbahagia, dalam kajian ilmu balaghah, ayat tersebut merupakan kalamul khobari, yakni informasi ilahi tentang pentingnya bersikap moderat dalam beragama, sebagaimana terangkai dalam kalimat wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, ay kadzalika ja'alnakum ya ma'syaral mu'minin ummatan adlan khiyaron. Demikian pula kami jadikan kalian, hai orang-orang mukmin, sebagai umat yang adil dan pilihan. Demikianlah penafsiran Syekh Muhammad Ali As-Sobuni dalam kitab Sofwatut Tafasir jilid 1 halaman 101. Sedangkan Sayyid Alawi Al-Maliki menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ummatan wasatoh, tengah berdiam di jalan yang stabil, dan posisi ini merupakan pengejawantahan dari kata siratul mustaqim atau jalan yang lurus yang dihidayahkan Allah kepada umat Islam. Adapun yang dimaksud dengan ummatan wasatoh, jika kita kaitkan dengan istilah yang sedang dipopulerkan oleh Kementerian Agama, yaitu moderasi beragama. Lalu, apa yang dimaksud moderasi beragama? Moderasi beragama adalah cara pandang dalam beragama secara moderat, dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim, baik ekstrim kanan, Pemahaman agama yang sangat kaku, maupun ekstrim kiri, pemahaman agama yang sangat liberal. Demikian ungkapan Abdul Qadir Masweng dalam buku Moderasi Beragama dalam Lektur Keagamaan Islam di kawasan Timur Indonesia yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2021. Oleh sebab itu hadirin, jika kita sudah bersikap moderat dalam beragama, maka Islam rahmatan lil alamin akan dapat diwujudkan dalam seluruh aspek kehidupan dengan mengedepankan prinsip tawasud, Jalan tengah, tawazun, keseimbangan, i'tidal, lurus dan tegas, tasamu, toleransi, dan musawah bersamaan. Alhamdulillah hadirin, dengan terus digelorakannya Islam rahmatan lil alamin, maka kehidupan beragama akan terasa damai, tidak saling bantai. Dakwah Islam akan terasa sejuk, tidak saling mengutuk. Kehidupan sosial saling menghargai, tidak saling mencaci. Masyarakat bersatu, tidak saling berseteru. Sesama anak bangsa akan saling cinta, tidak saling mencela. Bahkan kerukunan umat beragama akan terus terjaga Dalam mewujudkan Indonesia jaya dan bermartabat di mata dunia. Betul. karena memang
dengan hidup rukun dan bersatu akan mengantarkan bangsa ini menuju bangsa yang bermartabat dan luhur derajat. Sebagaimana Syekh Ibnu Ajurumi dalam kitab Jurumiyah mengatakan, Fa'ammadomatu fatakunu alamatan lirraf'i. Adapun persatuan akan menjadi tanda keluhuran martabat. Oleh sebab itu, pada kesempatan Musabaqah Syarhil Quran ini, kami menghimbau kepada seluruh umat Islam, tampilkanlah Islam rahmatan lil alamin dalam kehidupan beragama. Kepada para pemuka agama, berikanlah pencerahan dan pemahaman keagamaan yang moderat dan bijaksana. Kepada aparatur pemerintah, hendaklah bertindak tegas pada oknum-oknum radikalisme yang melakukan kekerasan atas nama agama. Setuju hadirin? Jika langkah tersebut telah kita lakukan, maka Islam rahmatan lil alamin akan menjadi kenyataan, dan langkah tersebut merupakan amal kebajikan yang akan mendapatkan balasan dari Allah berupa ampunan dan pahala yang berlimpahan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 9. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihat lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Shadaqallahul 'azim. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Maha benar Allah dan Maha Agung. Dewan Hakim dan hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya lantunan kalam ilahi tadi, uraian ini dapat kami simpulkan bahwa menampilkan Islam rahmatan lil alamin adalah solusi dalam mengatasi seluruh bentuk radikalisme dan kekerasan atas nama agama yang merupakan perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma agama dan negara. Sehingga dengan Islam rahmatan lil alamin, kehidupan beragama akan terasa indah dan bijaksana. Keharmonisan terus terjaga, bangsa dan negara akan aman, maju dan sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri dengan sebuah pantun. Ketemu dai ilal sambil kenalan, pulangnya mampir membeli cermin. Untuk menangkal radikalisme dan intoleran, yakni tampilkan Islam rahmatan lil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip.